Halo, kembali lagi sama saya Narayana. Di video kali ini kita akan belajar render as you fetch. Jadi konsep awalnya itu seolah-olah ini misalkan aplikasi kalian ya. Terus kita udah load file utamanya. Jadi sampai semua komponen JavaScript, CSS dan HTML sampai input fieldnya ini muncul itu udah kita load. Tapi bagian di dalamnya seperti contohnya kalau kita melakukan searching seperti ini dia akan ngeload bawaan. Nah, mungkin setelah saya refresh bakal saya tunjukin ya komponen mana yang bakal di load, tapi poinnya gitu. Jadi pertama dia load komponen utamanya. Jadi kalau emang ada komponen yang belum diperlukan untuk di render, dia nggak bakal panggil dulu dari server seperti itu. Jadi baru kita ngelakukan action atau navigasi ke tempat tertentu, baru dia bakal load yang lebih lengkapnya. Contohnya lagi, misalkan seperti ini ya, saya hapus dulu. Ini udah sampai selesai. Terus ketika kita search, baru dia manggil API, terus dia download komponen yang kita butuhkan, yang mana cards ini ya, buat ngerender card-cardnya. Terus dia ngeload gambar-gambar yang dibutuhkan. Kalau emang ada font, dia bakal load juga. Seperti itu. Nah, konsep dasarnya seperti itu. Di dalam pembelajaran kali ini kita bakal memanfaatkan pastinya use effect ya. Terus nanti kita juga akan butuh use state sama use ref. Oke, saya tahu belum pernah jelasin use ref, tapi nanti akan menyusul saya buatin videonya dan bakal saya launch sekaligus gitu. Nah, selain itu juga kita bakal manfaatin lazy dari React ya, sama suspense untuk mendukung render as you fetch ini, konsep dari render as you fetch. Selain itu, satu lagi kita butuh npm i react error boundary. Jadi state dari React-nya ketika dia loading, ketika dia ada menemukan error, kita bakal langsung implementasi di sini. Nah, itu salah satunya kita manfaatkan package dari React Error Boundary ini. Oke, segitu intronya. Habis ini kita langsung lanjut buat ngoding. Oke, sebelumnya saya udah siapkan kerangka kerjanya ya. Jadi saya buat komponen baru, saya import seperti biasa. Ini udah pernah saya sampaikan di video sebelumnya. Nah, berikutnya kita bisa lakukan coding di sini. Nanti beberapa styling bakal saya persingkat ya. Nah, pertama kita mau buat input fieldnya dulu. Jadi kita hapus title-nya, mungkin kita buat input text, tipe text, terus dia punya function namanya onChange. Kita nanti bakal buat function namanya onSearch ya. Mungkin kita buat kerangkanya dulu aja. Jadi ini kita hide dulu. Oke, input fieldnya udah muncul. Saya mau mungkin bukan auto ya. Oke, ini dimatikan max width-nya, kita buat pakai width aja. Jadi root-nya 100% gitu. Nah, oke, udah mau ke kiri. Sekarang kita lanjut bikin komponen kita ya. Nah, sekarang kita udah punya input field. Terus dia kan butuh function namanya onSearch. Oke, kita buat dulu function onSearch. Dia bakal nerima event ya pastinya. Sebenarnya ada banyak cara buat nangkep eventnya, tapi ini salah satunya seperti ini. Jadi kita pakai ini dulu. Oke, buat functionnya kita biarkan gitu dulu. Yang penting tampilannya mau jalan ya setelah ini. Nah, nanti kita juga bakal butuh sebuah state buat nampung resource-nya. Resource ini hasil dari API, kita tampung ke state ini nanti gitu. Terus ini pertamanya jadi null aja. Terus berikutnya kita butuh state satu lagi untuk nampung keyword untuk searchingnya ya, seperti ini. Ini pertamanya empty string. Oke. Nggak ada yang aneh-aneh ya, cuman seperti ini aja. Ini juga belum jalan sih function on search-nya. Nah, supaya kita manggil API-nya lebih efisien, jadi nggak, ini kan kita naruh function saat on change gitu ya.
Tapi kita ngupdate state lalu bisa aja API-nya bakal jalan terus-menerus karena kita selalu ngetik. Nah, ada istilah namanya debounce buat ngeredus pemanggilan API seperti itu. Debounce itu oke, meskipun kita naruh on change lalu kita panggil on search, nggak setiap eh, fungsinya dipanggil dia manggil API terus gitu. Mungkin langsung saya praktekin aja biar nggak pusing. Jadi kita butuh useref ya. Nama userefnya kita panggil debounce aja. Debounce terus defaultnya null. Nah, di sini kita mau buat variabel yang kita langsung destructure dari event.target. Terus pertama itu kita langsung clear dulu timeoutnya. Untuk mengakses reference di React kita harus seperti ini ya. Panggil nama refnya, terus ada .current seperti itu. Nah, berikutnya kita mau assign si current ini, nilainya adalah set timeout dengan threshold, threshold si timeout in seconds-nya itu in milliseconds ini ya. Jadi kita buat dia nunggu 500 milisecond. Jadi kita ngetik setelah 500 second baru valid dia. Nah, kalau udah valid karena dia set timeout ya, kalian bisa belajar ini fungsi ini seperti apa jalannya. Terus kita mau jalankan queueSet. Kita masukin value kita di sini. Mungkin buat ngecek kita bisa buktikan seperti ini ya. QueueSet. Salah. Ini udah bener. Ini yang salah. Oke. Nah, jadi kita ketik, baru dia kepanggil gitu ya. Jadi kalian mau ngetik apa selama dia masih 500 milisecond, dia bakal tahan dulu sampai ketemu 500 milisecond atau setengah detik ya. Baru dia jalankan function yang di dalam sini. Gitu. Nah, kita udah berhasil update state untuk keywordnya. Sekarang kita mau tangkep perubahannya pakai use effect. Biar lessons dari use effect-nya jalan. Sebenarnya kita bisa manfaatkan langsung aja panggil mekanisme buat manggil API-nya di sini, mau pakai fetch atau metode yang kalian punya. Cuman karena kita belajarnya use effect, jadi kita manfaatkan di sini juga. Nah, kita nggak butuh return statement-nya, tapi kita butuh dia selalu berulang efeknya ketika kita tahu ada perubahan state di state queue ini. Nah, pertama kali kita cek dulu apa yang berubah gitu. Kalau key nggak kosong ya, tidak sama dengan kosong. Jadi ada tulisannya gitu queue-nya. Terus kita manggil apa di sini? Nah, nanti kita bakal panggil mekanisme buat manggil API-nya. Untuk melakukan itu kita perlu bikin dulu ini ya, kita panggil aja biar sambil jalan. Kita panggil ini untuk naruh state-nya. Terus nanti kita bakal butuh dua function tambahan ya. Yang pertama create resource, sama satu lagi create connection. Nah, create connection ini sebenarnya kayak Axios ya, cuman saya nggak mau install Axios supaya kalian belajar fetch API native, dan sebenarnya itu juga udah cukup powerful gitu. Tapi kalau di dunia nyata juga saya nggak mau sih bikin itu karena Axios sudah jauh lebih bagus. Cuman paling nggak kalian biar tahu aja gitu. Nah, di create resource ini kita buat seperti ini. Kita buat function namanya create resource. Dia bakal nerima promise. Saya masih lupa parameter atau apa sih. Ya udah, yang penting kalian udah pernah dengar sebelumnya ya. Export default, langsung kita export ya. Create resource. Create resource. Nah, pertama kita buat variabel namanya status. Terus langsung kita assign dia sebagai pending. Untuk resultnya kita buat seperti ini. Terus apapun promise yang kita dapat ya dari luar, langsung kita tangkap.
Terus kita, karena dia nanti kita manfaatkan fetch API, jadi pertama kita jadikan JSON dulu. Terus di den kedua, dia nerima resolve. Ketika resolve ya, kita mau ngapain nih? Statusnya kita rubah. Terus resultnya kita jadikan resolve. Oke, di sini juga kita bisa taruh logic untuk bikin supaya dia ke delay pakai set timeout, boleh juga. Cuman untuk sekarang karena kita udah tahu ya hasilnya. Sebenarnya salah nih di sini. Oke. Jadi ketika rejected, terus kita mau sama seperti ini juga. Tapi statusnya jadi error, resultnya jadi rejected. Oke. Jadi dari function ini kita mau nilai balikannya supaya bisa ditangkap di luar ya. Kan kita buat di sini nih. Kita return sebuah metode namanya read. Terus si read ini kita kasih nilai lagi ya. Jadi kalau if statusnya itu pending, kita mau throw hasilnya apapun ya yang kita dapat. Ini result. Terus kalau dia error, sama kita throw juga supaya ditangkap sama React Error Boundary. Terus kalau dia sukses, kita mau return resultnya seperti itu. Oke, ini udah semua kemungkinan yang terjadi ya ketika kita manggil API, pending, dan kalau error, dan kalau sukses gitu. Nah, kita udah tahu seperti ini, kita bisa panggil di sini langsung. Pertama kita mungkin bisa langsung ya, create resource. Oke, dia langsung import. Dari tadi kayak gini enak ya, lebih lega. Ini juga biar nggak lupa saya besarin juga nih. Udah cukup sih harusnya. Nah, create resource, terus kita masukin function API-nya di sini. Nah, untuk contoh yang kali ini saya manfaatkan API dari sini ya, imdbbot workers.dev. Kalian bisa kunjungin kalau mau. Cuman ini kalau dikirim seperti ini, coba kita contek dulu apa sih yang dia lakukan. Q and main, oke. Q sama dengan nah, oh kurang Q ya. Nah, dapat nih seperti tadi ya. Cuman ini kan masih belum dinamik gitu. Cuman paling nggak kalian tahu kalau kita udah bisa manggil API di sini. Nah, sebenarnya ini cukup, tapi nanti kita mau custom supaya seperti sesuai maunya kita gitu. Nah, sekarang contoh aja kita udah dapet si resource ini nih. Nah, kita udah dapet metode read kita tadi, cuman cara manfaatkannya seperti ini. Kan dia nilai awalnya 0 ya. Jadi kita coba render aja seperti ini. Jadi ketika 0, kita mau render div ketik untuk mulai pencarian. Jadi kita navigasikan si user untuk ketik nih, biar bisa untuk searching gitu. Nah, berikutnya kita mau import si error boundary ini dari React Error Boundary. Nah, dia itu punya props namanya fallback render. Jadi ketika ada error, dia mau ngerender apa gitu. Dia si komponen itu bisa nerima props. Terus kita render komponen nanti yang akan kita bikin namanya error fallback. Atau kalian bisa simply taruh
div pakai loading gitu, atau mungkin paling sederhana bisa gitu juga. Teman, kita mau bikin komponen custom namanya error fallback. Kita buat di atas aja ya. Error fallback function, error fallback nerima props. Terus dia bakal langsung kita destructure aja ya. Errornya apa? Terus nanti kita tambahin button untuk ngereset seperti itu. Nah, kita return div class name-nya error message. Nanti kita buatin nama kelasnya juga ya. Rules kelasnya kita masukin CSS. Terus title-nya there was an issue. Error ya. Ya udah gitu aja. Terus untuk teksnya kita pakai tag pre. Ini saya balas buat stylingnya, jadi kita buat seperti ini aja, normal. Terus apapun error yang kita dapat ya dari API, kita throw aja langsung di sini. Nah, di bawahnya baru kita render reset buttonnya. Oke. Error fallback, terus kita kenapa ini? Oke. Harusnya dibungkus ini dulu sih. Nah, kita passing semua props yang ada, yang kita dapat dari sini ya. Terus kita tambahin reset buttonnya. Reset buttonnya cuman sebuah button. Terus kalau diklik, dia itu punya function untuk reset nilainya Q jadi empty string lagi. Terus ada navigasi teks atau teks untuk ngasih tahu ya kalau itu button itu untuk ngereset gitu. Nah, pertama kita bungkus dia pakai error boundary kan. Nah, childnya itu kita masukin komponen React namanya suspense. Jadi ketika loading dia bakal ditampung di sini. Suspend nanti ini temenan sama React Lazy ya. Jadi ketika dia ngeload API atau ngeload komponen yang terpisah saya bilang tadi di awal, selama itu masih proses dia bakal nunjukin halaman loading. Nah, untuk nunjukin halaman loadingnya kita bisa panggil props fallback. Nanti kita buat komponen namanya fallback komponen. Kenapa nggak bisa otomatis ya? JSX file udah bener loh. Fallback komponen. Ya, fallback komponen belum kita bikin. Nah, sebenarnya sama aja seperti waktu buat error fallback. Dia cuman ya function sederhana atau komponen React sederhana buat nunjukin teks yang isinya loading seperti itu. Cuman ya kalian bisa lebih kreatif untuk mungkin nunjukin loader, spinner atau skeleton komponen ya. Cuman ya sekarang kita nggak nunjukin sampai sana. Oke. Ini udah di suspend, sekarang komponen apa yang mau kita render gitu. Nah, buat bikin contoh komponennya kita harus import ya. Jadi nggak harus di satu file ini. Kita buat file baru namanya cards.csx rfce dia nerima props. Oke. Terus kita bisa coba import si cards ini. Lalu kita passing resource kita di sana. Nah, ini kita matiin dulu ya. Ini juga bisa dimatikan. Oke, resource-nya bisa resource-nya bisa di passing ke cards. Habis itu kita buat cards-nya. Oke, si cards ini nerima props namanya resource ya. Langsung kita destructure aja.
Terus kita buat variabel namanya data. Data ini metode read yang kita dapat dari resource tadi kita panggil di sini. Terus karena kita udah tahu ya bentuk API-nya itu kan untuk lihat hasilnya di .description ini nih. Ya udah, berarti kita tangkap dulu kondisinya ketika dia punya length sama dengan 0. 0. Oke. Lalu kita buat state untuk ketika dia nggak ketemu judul film ya yang kita cari gitu. Atau kata kunci tadi nggak ada filmnya gitu. Terus kita punya div isinya punya class name cards. Terus tinggal kita render data.description. Agak aneh ya nama key-nya tapi ya udahlah. Terus langsung kita mapping aja. Dia nerima item. Terus kita return div card. Jangan lupa langsung dikasih key ya kalau kita lakukan looping di React. Key-nya itu dapat dari item dot. Saya maunya pakai dot, cuman kalau kalian lihat di sini dia diawali tanda crash gini. Saya nggak tahu cara manggil yang lebih bagus selain dengan cara seperti ini. ID uniknya itu harusnya kita dapat dari IMDb ID ini ya. Jangan lupa crashnya dulu. IMDb ID. Nah, kita dapat render situ. Terus supaya kita minimal punya tampilan dulu ya. Nah, sekarang kita mau item title-nya. Oke, title-nya udah keluar ya. Cuman sekarang masalahnya kita belum manfaatkan function lazy atau metode lazy dari React tadi. Jadi komponennya udah diimport aja langsung gitu karena kita manggilnya import seperti biasa kayak gini. Nah, mungkin saya mau turunin dulu biar saya tahu konten mana yang dinamis atau di load ketika dia dibutuhkan ya. Cara bikinnya nggak pakai import biasa gini lagi, melainkan cons cards samain ya nama komponennya. Atau sebenarnya boleh terserah kalian, cuman ya biar lebih enak aja lazy. Terus kita jalankan function untuk importnya. Dia ngimport apa? Dia ngimport komponen yang kita bikin tadi. Oke. Nah, dengan cara seperti ini fungsi basicnya kita udah jalan nih. Cuman karena kita buat di sini dia langsung manggil juga jadinya. Oke. Nggak ada ya si cards tadi karena kita emang dynamically import dia. Nah, sekarang kita mau custom lagi fungsi use effect-nya. Tadi fetch-nya kan masih kita hardcode ya buat masukin kata kunci Q-nya ini. Sekarang kita buat custom function lagi ya di sini, function create connection. Dia itu nerima di parameter pertama nerima base URL. Terus dia nerima parameter kedua namanya params, objek ya, isinya params seperti ini. Terus jangan lupa langsung kita export. Nah, berikutnya kita buat konstanta URL. Kita manfaatkan konstruktor URL ya, atau API browser namanya URL ini. Kita masukin base URL yang kita dapat dari siapapun yang manggil connection ini ya. Nah, kalau kita udah pakai konstruktornya, ada beberapa metode atau function yang bawaan dari konstruktor ini untuk ngebangun URL atau endpoint, manggil endpoint lebih bagus gitu dibanding kita custom function pakai pengolahan objek seperti biasa. Oke, berikutnya kita langsung looping aja ya. Pakai for in karena dia objek ya di si params ini. Kini langsung kita panggil si params. Jadi kalau si params punya key tertentu, kita mau panggil si URL. Nah, kita manfaatkan metode namanya search param ini ya. Mana sih? URL.searchParam. Oke. Terus kita panggil
function namanya set dengan key yang kita dapat dari looping, masukin value-nya. Ini kita ganti nama dulu jadi value. Jadi nanti kalian nggak perlu nyusun seperti ini nih. Base URL-nya mana ya? Coba contoh. Ini kan base URL-nya. Terus kalian kan butuh manggil parameter queue ya dengan value tertentu. Nah, kalian bisa aja buat sederhana seperti ini langsung di hardcode. Cuman kan kalau nanti banyak ada parameter bakal susah gitu nentukan di mana naruh dan-nya. Value 2 gitu dan seterusnya. Nah, ini metode seperti ini yang bantu kita bikin jadi lebih bagus lah ya, atau sesuai dengan prosedur yang seharusnya gitu. Bisa, cuman ini lebih bagus aja, lebih kayak gitu. Return, terus kita panggil si fetch-nya browser, kita passing URL kita yang barusan kita buat. Oke, function tadi udah jadi. Sekarang tinggal kita panggil. Nah, di sini kita bisa panggil create connection. Pertama tadi base URL ya. Terus params dari parameter yang mau kita kirim, yaitu Q, di mana Q adalah sia Q. Kayak gitu. Bisa seperti ini juga. Atau kalau nggak bisa kita coba aja dulu. Oh iya, dia ke params dulu ya, salah-salah. Kita ada structure seperti ini nih. Ke params, oke. Params dot Q. Oke. Nah, coba kita buktikan dulu. Kalau kita searching Nman, oke, dia manggil API dan dia manggil komponen yang kita mau. Nah, basicnya banget udah kejadi nih. Jadi istilah render as you fetch tadi udah jalan. Mungkin kalau kalian mau skip boleh, cuman saya mau tunjukin permanis aja nih biar tampilannya mau kayak card seperti itu. Nah, tadi kita udah buat panggil-panggil ya beberapa komponennya. Kita selesaikan dulu komponen cards yang kita punya. Pertama kita buat div caption wrapper. Mungkin lebih enak kalau kita buat pakai Tailwind ya, cuman ya terlalu gampang nanti. Nah, caption wrapper, terus kita pakai tag h6 buat render title-nya. Terus kita pakai span caption untuk render item year, biar ada keterangan tahunnya lah ya. Berikutnya di bawahnya kita tambahin img kelas poster. Di sini harusnya. Oke. Source-nya kita ambil dari item dot img poster. Title-nya kita copy taruh di sini. Oke, cukup. Gambarnya udah muncul semua ya. Tinggal kita rapiin aja. Saya gambarnya besar-besar makanya kayak jadi kelihatan lambat gitu. Nah, untuk styling-stylingnya mungkin saya bakal kopas ya. Nanti bakal saya jelaskan kenapa saya pakai itu. Oke. Sebelumnya saya udah buat contekannya, jadi tampilannya bisa langsung seperti ini. Cards tadi kita taruh di sini ya, buat bikin gridnya. Kita wrappernya namanya cards. Margin top saya kasih 1 rem ya dari antara sini ke sini. Kita buat display grid, kita pakai template gridnya ke kolom, nge-repeat 4. Kurang lebih tampilan seperti ini. Ini istilah rulesnya dari CSS ya untuk grid, display grid, supaya dia menyesuaikan dengan width yang ada dan makan 1 frame gitu. Jadi diulang sebanyak 4 kali. 4 kali terus ini juga nyambung ya. Jadi kalau grid auto flow-nya bentuk row, ini baru dipakai untuk columns gitu. Saya nggak terlalu paham tentang display grid, tapi kalian mungkin kita bisa belajar sama-sama nanti ya. Ini saya masih sering-sering nggak baca dokumentasi gitu, langsung kayaknya ini gini nih display grid gitu. Karena udah keseringan
karena banyak metode ya, display flex lah, display grid, jadi banyak cara tapi sebenarnya tujuannya sama gitu. Mungkin cara lebih efisien sepersekian detik, sepersekian gitu. Jadi kalian bisa nanti pelajarin lebih detail lagi. Row gap itu gap antara ini ya, kolom gap yang ini. Kita udah selesai di cut, terus kita buat masing-masing cardnya itu bentuk relatif, positionnya kita kasih background. Sebenarnya nggak penting ya karena ke cover sama gambar. Cuman waktu saya belum load gambar nih, contoh kayak gini. Saya biar ada ini aja nih, kayak background berbeda sama background dasarnya gitu. Oke, gambarnya udah bener, terus kita kasih padding, atas bawahnya 0,5 rem, kanan kiri 1 rem. Di sini ya. Overflow hidden, jadi kalau gambar yang ngelewat, karena kita pakai kasih border radius ya, rounded ujungnya, biar dia mau kepotong seperti itu. Untuk height-nya kita paksa 300 pixel, ini tampilannya bakal bagus seperti ini karena nggak saya buat responsif ya. Jadi ketika di layar ini doang nih, kelihatan bagus kayak di movie poster gitu. Tapi nanti kalau kalian mau kembangkan silahkan. Nah, position gambarnya, ini untuk captionnya ya. Captionnya kita buat absolute, bottom, left, right. Jadi dia bakal nempel ke bawah, 000 ya. Z index 1, lebih tinggi daripada gambarnya. Backgroundnya kita buat hitam. Terus kita kasih, mungkin biar enak lihatnya gini ya. Paddingnya 8 rem dari atas. Jadi sengaja saya ini untuk ngakalin bikin shadow di belakang ini. Kayak ada, sebenarnya ada gradient nih di sini. Kalian lihat aja linear gradient dari kemiringannya itu 10 degree ya, 10 derajat dari warna apa nih, hitam dengan opacity 20% ini startnya ya. Dari jarak 20% mungkin sekitar sini sih. 8 rem kan kalau kita coba cek nih si tutup segitu tingginya dia. Tadi. Ini kalau kecil sih. Oke, kalian lihat itu yang garis hijau itu padding topnya tuh 8 rem. Baru kanan kirinya 1 rem. Terus jadi startnya 20% untuk warna hitam ini. Mungkin di sekitar sini ya. Dengan kemiringan 10 derajat. Terus 80% sampai di sini ya. Paling nggak ada fading effect lah ya dari hitam. Terus baru poster gambarnya gitu. Nah maksudnya itu supaya biar bikin posternya ini punya teks yang kontras sama background gambarnya, entah mau gambarnya cerah kah, hitam gitu. Nah makanya ada seperti itu. Jadi nggak perlu, kalau dulu tuh zaman saya belum pertama-tama belajar bikin kayak gini pasti pakai PNG tuh atau GIF lah ya. Tua banget rasanya. Tapi ya kalau sekarang udah canggih, browser punya linear gradient segala macam, jadi kita bisa bikin efek kayak gini full dari CSS doang. Nah, untuk bikin title-nya standar font 1 rem, terus font width 300, margin bottomnya kita matiin karena ini H6 ini bawa margin bottom ya, jadi kita matiin aja. Terus span untuk title-nya ini kita buat dia lebih enhance, warna gelap, terus font size-nya 0,75 rem. Berikutnya kita buat movie posternya position absolute, inset ini sama dengan top right bottom left kayak ini. Cuman karena kita udah tahu top right bottom leftnya 0, kita buat pakai inset aja. Object fit ini objek untuk gambar ya. Cuman kalau nggak salah di gambar atau video juga pakai nih. Jadi cover itu kalau kita udah define width sama height-nya, kita udah pastikan ya dia makan 100% tempat yang dia punya. Gambarnya itu akan berusaha mengcover wrappernya. Jadi nggak ada yang kepotong dia, nge-cropping jadi kok efeknya. Jadi seolah nge-cropping, dan ini ada banyak option lainnya ya. Kalian bisa belajar di sini nanti. Oke, kayak gitu. Ada yang kurang lagi nggak ya? Mungkin error efeknya ya. Jadi ini kan pas dalam keadaan benar nih. Cuman kalau pas di sini kita coba matikan koneksinya, terus kita panggil. Ada sedikit pesan error, tapi biar lebih bold, saya mau kasih kelas namanya error message roll alert. Nah ini kita perlu bikin dulu ya. Itu ada di sini waktu di error fallback-nya.
error message, role-nya alert. Nah, ini perlu kita refresh dulu. Tapi mati koneksinya. Oke, setelah dapat filenya kita matikan lagi koneksinya. Terus kita coba pancing. Nah, ini tadi backgroundnya merah terus dengan opacity 15. Kalau kalian belum tahu, ini 2 digit terakhir ini untuk opacity dan 6 digit berikutnya ini hexadesimal warnanya. Ini cara baru untuk manggil RGBA. Itu RGBA kan buat manggil warna lain ya. Bukan pakai, ini kan hex. Ada RGBA lagi buat manggil opacity gitu. Margin top di sini padding 1 rem, terus display block supaya dia mau penuh ya. Terus untuk title-nya margin 0, font size sekian. Nah, ini mungkin pesannya nggak terlalu informatif ya. Bagi developer iya, tapi bagi user nggak terlalu. Kecuali API-nya mau nampilkan message yang lebih bagus lagi. Tapi ya errornya ini gara-gara memang dia offline aja nih. Bener-bener dia nggak bisa dapat file ini. Cuman kalau misalkan kita nggak ada contoh lain sih masalahnya. Ya udah kita buat gini aja. Untuk mensimulasikan pencarian kita, mungkin kita bisa buat kayak gini nih. Jadi dibuat slow 3G and man. Sempat kalian lihat ya loadingnya, baru tuh muncul gambarnya. Kayak gitu. Tinggal kalian kembangkan, kalau saya bilang tadi pakai skeleton kah, segala macam. Kalian bisa coba kayak gitu. Oke. Sekian dulu materi kita tentang render as you fetch. Kedepan ini bakal saya implementasikan juga di video-video berikutnya ya. Kalau kita bakal ngerender sesuatu, kita bakal pakai, ada mungkin cara ini, ada mungkin cara yang lain juga. Yang penting cocok buat studi kasusnya aja lah gitu. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.